Dalam kehidupan keluarga, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, bagaimana keluarga menghadapi perbedaan pendapat itulah yang menjadi kunci dari sebuah keharmonisan. Proyek ini bertajuk Optimizing Family Management, a Collaborative Approach dengan berfokus kepada peran komunikasi dalam mengelola konflik keluarga. Mari kita mulai perjalanan ini untuk memahami dan mengoptimalkan manajemen keluarga melalui komunikasi yang efektif. Saya, Rozeli Fadilah dengan NIM A1E12439 bersama rekan saya. Saya Sela Natasha dengan NIM A1E1246062. Saya Naila dengan NIM A1E1241100. Saya Dinda Aulia Panataraya dengan NIM A1E1240007. Di balik dinding rumah yang tampak tenang, ada dinamika yang tak selalu terlihat. Keluarga bukan hanya tempat bernaung, tetapi juga tempat belajar tentang cinta, tentang marah, dan tentang menyelesaikan sebuah konflik. Konflik dalam keluarga bukan hal aneh, bahkan bisa dibilang wajar. Tapi, bukan berarti harus dibiarkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik berarti percecokan, perselisihan, dan pertentangan. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa konflik sebagai suatu kondisi atau keadaan di mana terjadi sebuah peristiwa yaitu percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Kunci utamanya adalah komunikasi. Komunikasi sangat berperan dalam mengelola bahkan menyelesaikan sebuah konflik. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. John P. Shocklin dan Ali Mason M. Scott dalam Muntaha 2011 menyebutkan bahwa komunikasi dalam keluarga mengacu pada pola dan perilaku interaksi yang berulang, repeat interaction styles and behaviors, yang dapat berbeda antara keluarga tunggal dan keluarga besar dengan anggota yang banyak, dan terbangun dalam waktu sebentar maupun kurun waktu lama. Kadang, hal sepele bisa menjadi besar hanya karena tak dibicarakan. Misalnya, ibu yang lelah karena pekerjaan rumah tak kunjung dibantu, anak yang merasa terus disalahkan, padahal ia hanya ingin dimengerti. Dalam kehidupan berkeluarga, pertengkaran atau konflik tidak dapat dihindarkan. Adapun konflik-konflik yang terjadi dalam keluarga dapat ditinjau dari subjek atau pihak yang berkonflik di dalam keluarga, seperti 3 contoh yang akan saya sebutkan sebagai berikut. Yang pertama, konflik pasangan suami istri. Dalam hubungan suami istri, pasti selalu menginginkan memiliki kehidupan rumah tangga yang tenang dan damai. Untuk itu, setiap pasangan suami istri senantiasa perlu saling menciptakan hubungan yang harmonis di antara keduanya. Yang kedua, konflik orang tua dan anak. Hubungan orang tua anak seringkali mengandung perspektif kekuasaan dan kewenangan. Selain terdapat aspek ketanggapan dalam respon kebutuhan anak, terdapat juga aspek tuntutan yang mencerminkan harapan orang tua terhadap sikap dan perilaku anak. Dampaknya, hubungan orang tua dan anak diwarnai dengan berbagai konflik. Dari Ulfiah tahun 2016. Lalu yang terakhir ada konflik antar saudara. Cara orang tua memperlakukan anak satu dengan yang lain juga mempengaruhi hubungan antar saudara. Perbedaan perlakuan dapat menimbulkan kecemburuan, gaya kelekatan, dan harga diri, dan pada waktunya dapat menimbulkan distres pada hubungan romantis di kemudian waktu. Di saat seperti ini, komunikasi yang terbuka jadi penting, bukan dengan teriakan, tapi dengan kehadiran. Mendengar tanpa menyela, berbicara tanpa menyudutkan. Dalam buku Komunikasi Antar Pribadi, Al-Lilwari mengutip pendapat Joseph A. DeVito mengenai ciri komunikasi antar pribadi yang efektif, yaitu A. Keterbukaan. Kesediaan mengungkapkan informasi pribadi secara wajar, merespons secara jujur, dan bertanggung jawab atas pikiran serta perasaan yang disampaikan. B. Empati. Kemampuan memahami perasaan dan sudut pandang orang lain, serta mengkomunikasikannya secara verbal dan nonverbal. C. Dukungan. Komunikasi efektif terjadi dalam suasana yang mendukung, ditandai dengan sikap deskriptif dan spontan. D. Rasa positif. Memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri dan mendorong partisipasi aktif orang lain.
Kesetaraan. Hubungan yang setara menciptakan komunikasi efektif, di mana kedua pihak saling menghargai dan diakui kontribusinya. Komunikasi efektif dalam keluarga sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan seimbang. Dalam Sudarto 2019. Komunikasi yang terbuka dan jujur membantu membangun kepercayaan dan kesadaran antar anggota keluarga. Namun, emosi negatif dan konflik bisa menghambat komunikasi. Oleh karena itu, penting untuk mengelola emosi, menghindari kata-kata kasar, dan mendengarkan secara aktif saat berkomunikasi, serta memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara. Menurut Abu Ahmadi 2018, kepercayaan dalam anggota keluarga dapat dibangun dengan cara menepati janji, menjaga komitmen, serta menghormati perbedaan pendapat. Onong Effendi 2013 menambahkan bahwa komunikasi efektif juga membutuhkan kesadaran dan keterampilan seperti tidak memotong pembicaraan, menghindari sikap menghakimi, menggunakan bahasa yang sopan dan jelas, memberikan kesempatan kepada semua anggota keluarga untuk berbicara. Selain itu, komunikasi nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan sentuhan juga penting karena menunjukkan kasih sayang dan perhatian. Dengan semua ini, keluarga dapat membangun hubungan yang lebih sehat, terbuka, dan saling mendukung. Perencanaan juga bagian penting. Misalnya, membagi tugas rumah tangga sejak awal supaya tak ada yang merasa kewalahan atau tidak dihargai. Dengan begitu, semua anggota keluarga tahu perannya. Tidak ada yang merasa sendiri, semua saling tahu tanggung jawabnya. Konflik antar saudara pun sering muncul. Cemburu, salah paham, tapi dengan pendekatan yang tepat, semuanya bisa kembali tertawa. Keluarga bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau mendengarkan. Menyampaikan pendapat itu penting, tapi menerima pendapat orang lain juga perlu. Semua ini tak lepas dari proses panjang. Butuh kesabaran, butuh empati, butuh saling percaya bahwa kita semua sedang belajar bersama. Konflik bukan akhir dari segalanya. Ia bisa jadi awal yang baru kalau kita mau membuka hati dan saling bicara. Karena sejatinya, rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat untuk saling memahami. Komunikasi merupakan inti dari manajemen keluarga yang efektif, terutama dalam mencegah dan mengelola konflik. Dengan komunikasi yang terbuka, jelas, asertif, dan penuh empati, fungsi manajemen akan berjalan dengan lancar dan juga keharmonisan keluarga tetap terjaga.